hari ini kita ketemu dalam acara Zoom Night. Itu saya ingin menunjukkan sebuah bisnis yang rasanya cocok atau bukan cocok ya, merupakan satu-satunya bisnis yang memungkinkan untuk orang seperti saya mengerjakannya. Seperti Anda ketahui dari kecerdasan finansial yang kemarin sudah kita sampaikan, ada 3 macam bisnis yang memungkinkan kita untuk mendapatkan penghasilan pasif besar. Yang pertama adalah konglomerasi, yaitu kita membangun bisnis, kemudian mendirikan sistemnya, dan jadilah konglomerat. Ya. Katanya sih itu butuh 20-30 tahun dan butuh 2-3 kali bangkrut baru kita bisa membangun sebuah sistem. Yang kedua adalah bisnis waralaba, di mana kita membeli waralaba, membeli hak untuk menjalankan sebuah bisnis seperti KFC, McDonald, toko-toko, mart-mart itu dan lain-lain. Nah, yang 1 dan 2 rasanya tidak mungkin lah. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, tapi untuk saya rasanya tidak mungkin. Saya tidak punya modal, tidak punya kemampuan untuk menjalankan bisnis, sehingga rasanya bisnis-bisnis itu ada di luar jangkauan saya. Nah, menurut Robert Kiyosaki, yang bisnis yang ketiga adalah bisnis network marketing atau networking, itulah yang memungkinkan untuk saya. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang sebuah bisnis network marketing, dan judulnya adalah berubah untuk menjadi kaya. Kenapa harus berubah? Karena hampir sebagian besar orang yang kita dilatih bukan untuk mendirikan bisnis masa kanan, tetapi untuk mencari uang di kuadran kiri, yaitu bekerja mencari uang. Dan itu sangat berlawanan pola pikirnya, tindakannya, kebiasaannya, karakternya, ya. Sehingga kita harus betul-betul berubah. Kalau Anda tidak berubah, tidak akan bisa, ya. Tidak akan bisa kita menjalankan bisnis kuadran kanan dan berhasil. Saya melihat banyak sekali orang yang mencoba untuk menjalankan, tetapi karena tidak mau berubah, artinya tidak bisa. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Saya akan menyampaikan dalam bentuk sebuah PowerPoint ya, untuk lebih memudahkan itu. Ini berubah untuk menjadi kaya yang kedua. Ini disclaimer ya, ini adalah properti milik saya pribadi, untuk tidak digunakan untuk mengajak investasi, multi level recruiting, money game, asuransi dan kooperasi ya. Ini sengaja saya tulis karena memang sudah kejadian materi-materi saya dipakai sehingga kita berurusan dengan JK. Jadi apa yang diperlukan, yang perlu dilakukan oleh orang dewasa yang tidak memiliki uang? Hanya ada 2 Bapak Ibu pilihannya. Yang pertama adalah hidup hemat dalam kesederhanaan. Yang kedua adalah memperbanyak pendapatan Anda dan dengan demikian menambah kerumitan. Pilihannya cuma itu. Anda boleh memilih salah satu, boleh juga memilih kedua-duanya. Tapi kalau Anda tidak memilih kedua-duanya, tidak memilih hidup hemat, tidak memilih memperbanyak pendapatan atau menambah kerumitan, maka yang terjadi adalah Anda akan mendapatkan masalah keuangan. Hutangnya akan semakin besar dan lain-lainnya. Itulah yang terjadi. Ya. Jadi kita harus memilih salah satu. Ya. Apakah hidup hemat atau memperbanyak pendapatan. Kalau memilih dua-duanya, di samping hidup hemat, kita juga menambah kerumitannya. Kenapa saya sebut atau disebut menambah kerumitan? Ini bukan istilah dari saya ya, tapi ini istilah dari Robert Kiyosaki ya. Karena memang betul-betul kita perlu merubah ya, dengan cara pola pikir kita yang kemarin, cara berbisnis kita yang kemarin, cara tindakan kita, kebiasaan kita yang kemarin, itu tidak bisa Bapak Ibu. Anda harus berubah. Berubah untuk bisa memperbanyak pendapatan Anda secara signifikan. Kalau Anda tetap menggunakan cara
cara-cara yang Anda percayai kemarin 5-10 tahun terakhir ini, pada saat pola pikir Anda adalah pola pikir bekerja keras mencari uang, maka yang terjadi adalah kehidupan Anda akan seperti roller coaster, naik turun, seperti yang mungkin sebagian besar terjadi. Dan kalau Anda bisa mendapatkan dua-duanya, Anda akan dapat masalah juga, yaitu masalah kelebihan uang. Jadi di dunia masalah uang hanya dua, Bapak Ibu, kekurangan uang atau kelebihan uang. Tidak ada yang namanya cukup. Nah, cukup itu hanya istilah di bidang keagamaan, istilah di bidang sosial untuk penghiburan saja. Jadi seperti itu, kalau tidak melakukan satu pun dapat masalah kekurangan uang. Nah, jadi berhemat atau berjuang? Tentu hidup hemat itu lebih mudah ya dilakukan. Karena apa? Karena sekitar kita juga seperti itu. Jadi ini misalnya nih, pada saat Anda remaja, Anda punya cita-cita ya. Kita punya cita-cita banyak uang, punya mobil bagus, bepergian keliling dunia, ya, punya rumah yang bagus dan sebagainya. Tetapi apa boleh buat, penghasilan kita jauh di bawah kemampuan daya beli. Daya beli kita jauh di bawah kemampuan yang kita inginkan. Sehingga akhirnya yang kita lakukan, pilihan pertama adalah hidup hemat. Ya. Jadi apapun yang tadinya kita inginkan, kita masukkan dalam kerangka penghasilan tadi. Nah, tadinya ingin punya mobil, jadikan motor. Ingin punya rumah besar, jadikan rumah 4L. Lu lagi, ya. Seperti itu. Ini lebih mudah, Bapak Ibu. Nah, cara yang kedua lebih rumit, ya. Karena Anda harus berubah tadi itu, yaitu kita memperbesar penghasilan kita sampai apa yang kita inginkan tadi bisa kita peroleh semuanya. Jadi penghasilan kita akan mencakup semua yang bisa kita peroleh. Tuh. Nah, ini jelas lebih rumit karena harus berjuang. Jadi cara menjadi kaya itu, cara lama adalah seperti ini. Anda punya cita-cita, kita merantau. Secara fisik kita keluar dari desa atau kota tempat kita berada, kemudian bergaul dengan orang kaya, magang ke mereka dan seterusnya, bahkan mungkin jadi mantunya ya, seperti ceritanya apa itu yang di Sumatera Barat itu, yang akhirnya dikutuk jadi batu. Nah itu kan seperti itu ya. Malin Kundang ya, terima kasih Malin Kundang. Jadi anak orang miskin, janda miskin, merantau, ketemu orang kaya, diambil mantu ya. Nah banyak kisah seperti itu. Jadi intinya bergaul dengan orang kaya dan dibimbing ya. Banyak orang yang bergaul dengan orang kaya tapi tidak dibimbing dan tidak jadi, misalnya pembantunya, jadi pembantunya orang kaya itu tidak bisa karena sudah ada batasnya di situ ya. Sudah dibimbing, membangun bisnis kuadran kanan dan akhirnya menjadi kaya. Inilah yang menjadi jalan dari semua ya, hampir semua orang yang sekarang kaya raya itu ya. Kalau Anda lihat dalam perjalanan hidupnya pasti ada titik di mana dia ketemu dengan mentornya, dia jadi mentor. Contoh mantan ketua DPR yang di penjara itu ya, betul. Itu ketemu mentornya yaitu konglomerat Sudwikatmono. Nah, kemudian pemilik Trans TV dan lain-lain itu mentornya adalah Mas Isman, bapaknya Hayon Isman. Jadi mereka akan ketemu mentor. Kalau tidak ketemu mentor, nggak bisa. Nah, sekarang pun sama, prinsipnya sama, yaitu Anda ingin kaya atau punya cita-cita, kemudian Anda mendengarkan audio terapi bawah sadar. Ya, kemudian mengikuti seminar-seminar orang kaya, yaitu seminar yang kita adakan, dan dibimbing untuk membangun bisnis kuadran kanan dan menjadi kaya. Sama, jadi intinya adalah bertemu, bergaul dengan orang kaya dan tidak cukup hanya setahun 2 tahun Bapak Ibu. Karena bayangkan Bapak Ibu sudah punya pola pikir melekat 30 tahun, 40 tahun, sejak kecil, tiba-tiba mau dirubah dalam waktu 5 tahun, tidak bisa.